kita ini sekarang pada posisi yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Bukankah kita sehari-hari ngajar, melakukan tindakan profesi itu kaitannya dengan apa yang bisa dilihat oleh mata kita, oleh yang didengar oleh telinga kita, dirasakan oleh lidah kita, kayaknya begitu. Nah, untuk disebut sebagai pilar keilmuan yang terdiri dari 3 itu, Mas Muhammad Sujada, pertama harus ada yang namanya ontologi. Pilar ontologi. Pilar ontologi itu berbicara tentang wujud. Bagaimana wujudnya ilmu itu? Bagaimana yang dirasakan kita? Berbicara ontologi wujud itu, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentang wujud itu, kita berbicara apa yang dapat kita sentuh dan wujudnya bagaimana itu. Jadi bisa bentuk eksistensinya, bentuk tidak hanya eksistensi saja, tetapi yang nampak dan realitas yang kita lihat itu adalah wujudnya. Baru kalau kita secara ontologi tahu wujudnya, baru dia dapat dari mana. Jadi ada metodologinya. Berbicara metodologi itu kita berbicara tentang epistemologi. Jadi ada yang pertama yang disebut dengan ontologi, kemudian ada epistemologi. Epistemologi adalah metode bagaimana ditemukan sebuah khasanah ilmu tadi. Teori-teori yang kita temukan tadi itu lewat mana? Tentunya lewat pengamatan kita secara ontologis dan lewat rasio kita. Dan kita itu tidak boleh hanya berpikir rasio saja, tapi semuanya harus diperiksa oleh empirik. Memang kita itu berbicara tentang rasio dan empirik. Apa rasio itu? Rasio itu adalah penalaran. Kadang-kadang penalaran itu mendahului kenyataannya. Penalaran mendahului kenyataannya. Contohnya apa? Yaitu prediksi hujan. Nanti hujan di Surabaya dengan tingkat kederasannya sekian. Itu kan rasio. Ternyata jam 4 hujan betul dengan kederasan tertentu. Kemudian di sekitar jam 9 agak reda. Ternyata reda. Itu rasio. Rasio. Dan baru diyakini kalau memang hujan betul. Jadi kalau hujan betul, baru diyakini bahwa itu merupakan rasio yang dikontrol oleh empiri. Jadi ya berdasarkan rasio saja tidak boleh, jadi secara empiri dilihat kenyataannya secara ontologi. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, apa manfaat kita mempelajari filsafat ilmu adalah wisdom, kewisdoman. Jadi tidak boleh kita berpikir rasio saja, tetapi harus ditopang dengan kenyataan empirik. Suatu misal kita berbicara empirical itu begini Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Mengapa rasio itu dikatakan sebagai mendahului? Suatu misal begini. Ketika Ibu merasakan bahwa air laut itu asin. Setuju ya air laut itu asin? Ibu tidak usah, Bapak tidak usah meneliti pergi ke Saudi Arabia dekat laut kemudian dirasakan. Tidak perlu. Rasio kita mendahului semua laut itu airnya asin. Mengapa asin? Tentu secara epistemologi ditemukan. Keasinan itu didapat dari mana? Itu secara epistemologi yang menemukan. Jadi tadi harus ada wujudnya, harus ada metodologinya. Berbicara empirisme maksudnya, dan berbicara tentang ontologi, itu ada beberapa asumsi empiris. Asumsi empiris itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mendahuluinya. Hujan itu ada yang mendahuluinya secara empiris. Pertama apa? Pasti ada penguapan, evaporasi. Kita lihat air laut kena sinar matahari, akhirnya menimbulkan penguapan. Penguapan itu lari ke atas, Ibu dan Bapak sekalian. Kemudian di atas sana terjadi kondensasi
di langit sana menjadi mega yang dingin itu terkondensasi, terjadilah butir-butir air. Karena gravitasi bumi, air itu turun, namanya transpirasi atau hujan. Itu yang terjadi. Maka ditemukanlah daur hidrologi. Ternyata air diuapkan, uap terkondensasi, berat turun, jadilah hujan. Itulah timbul ilmu kita tentang geofisika, kemudian untuk meramal hujan, maksudnya untuk meramal nanti akan kejadian hujan. Itu ramalan-ramalan rasio. Mengapa tidak disebut kepastian, disebut ramalan cuaca itu rasio. Buktinya nanti kalau sudah hujan itu. Itu asumsi empirik yang pertama. Nanti ada di PPT yang saya kirimkan dan ada di video yang kami ceritakan dengan lengkap yang bisa ditonton di mana-mana tempat tidur bersama suami, bersama istri, nonton video saya. Ya. Nanti sambil diceritani suami, iki lho Pak, filsafat ilmu. Ojo ngotot ae Pak, ojo karpe dewe, dibuktikan dhisik. Ibu itu loh lebih kesel Pak, pagi sudah bangun, ya, malam bangunnya Bapak sudah tidur, saya siapkan, ruang bisa begitu, empirik gitu. Katanya suaminya, ya wis, meni ojo melok filsafat ilmu lagi gitu ya. Baik, kita berlanjut lagi mengenai asumsi kedua. Jadi asumsi kedua itu mengatakan bahwa di dalam kehidupan itu orang pertama kali melihat itu hanya bisa mengkategorikan. Oleh karena itu yang lahir pertama kali ilmu itu taksonomi, ilmu membedakan. Pertama matahari bersinar pada siang hari, kemudian redup-redup malam. Akhirnya terjadi perbedaan antara kalau pagi itu matahari, kalau si malam itu mataharinya hilang jadi malam. Jadi bisa membedakan antara siang dan malam. Kemudian membedakan antara binatang dan manusia. Kemudian dia membedakan manusia dari jenis yang berkaki 2 dan berkaki 4. Kemudian yang bisa terbang. Itu taksonomi. Itu asumsi-asumsi empirik. Sehingga orang menggolong-golongkan itu. Ilmu-ilmu menggolongkan dulu kita pertama kali, Ibu dan Mbak sekalian. Kemudian baru asumsi berikutnya yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada yang dilihat manusia itu tentunya tidak akan memiliki kekekalan karena perkembangan otak manusia. Oleh karena itu, boleh saja Bapak mengatakan bahwa warna itu magiku hibinium, stop. Tapi dengan ditemukan teknologi sekarang bisa melihat perpaduan warna hingga miliar. Jumlahnya warna sekarang itu miliar, Bapak Ibu yang berbahagia. Artinya bahwa dulu 8 sekarang bisa miliar jumlahnya. Hijau-hijau yang bagaimana? Yang mendekati biru 0, sekian-sekian, mendekati merah 0, sekian, yang campuran merah, biru, dan kuning sekian-sekian, dan merah, biru, kuning sekian-sekian dengan tambah putih sekian, semacam itu. Sehingga warna kuning, warna oranye pun jadi bermacam-macam warna. Bisa dipahami Ibu dan Mbak sekalian, itu karena perkembangan teknologi. Jadi apa yang dilihat secara empirik pun juga terbatas. Ketika teknologi ditemukan akan lebih memurnikan apa yang dilihat manusia itu sendiri. Kemudian setelah epistemologi itu berbicara segala sesuatu itu harus dikritisi Ibu dan Mbak sekalian. Tidak boleh kita hanya menerima saja, tetapi harus punya kemampuan untuk mengkritisi apa yang dilihat secara ontologi. Jadi tidak boleh berbicara antara kita itu tentang begitu aja. Tapi kita berbicara sangat problematika. Mengapa? Mengapa jadi begitu? Mengapa kok begitu? Mengapa kok begini? Sehingga orang yang mengikuti filsafat ilmu itu tidak terkoyak-koyak oleh berita-berita hoak. Berita hoak itu akan dikatakan sebagai berita yang masih masuk di rasio kita. Suatu tiba-tiba ada Cina masuk Jakarta 7 juta, suatu misal gitu. 7 juta masuk ke Jakarta akan nyoblos Ahok, suatu misal kayak begitu. Itu berita, orang bisa menerima saja. Tapi dipikir liwat endi gitu. Kok banyakan penduduk yang datang, Cina yang datang kok dibanding penduduk Jakarta. Berarti membandingkan, oh nggak mungkin
kok banyak pendatangnya daripada penduduk Jakarta. Berarti ini tidak bisa diterima dengan akal. Itulah yang dimaksud dengan kita itu tidak boleh tentang itu saja, tapi tentang itu dalam bahasa Yunaninya hoti, tentunya kita harus berbicara mengapa, dihauti. Tapi selalu mengapa itu dihauti. Juga tidak boleh berkata dalam bahasa Latinnya quod. Quod itu tentang, tapi kita berbicara quod porter. Apa quod porter itu? Adalah mengapa, kita berbicara mengapa. Sehingga kita melihat segala sesuatu itu dengan filsafat itu kita bisa memperoleh sesuatu itu yang utuh. Tidak bagian per bagian. Tapi ditanya dulu, mengapa? Kok sampai begitu mengapa? Coba kalau fenomena ini didasarkan kepada pemikiran-pemikiran yang sangat sumir atau sangat sangat tidak mendalam, kita melihat sangat tidak mendalam, itu apa yang terjadi? Keputusan kita bisa salah. Keputusan kita bisa uncertainty. Jadi begini Bu, keputusan yang diambil Ibu dan Bapak-bapak, Pak Ferdi mau ngambil keputusan Pak Ferdi, itu harus fully acknowledge. Apa itu? Keputusannya itu dengan segenap ilmu atau segenap pengetahuan yang sangat banyak. Tidak boleh berangkat dari ignorant, kekosongan. Makin banyak data, makin banyak dukungan secara empiri, maka keputusan itu jadi certainty, pasti. Tapi kalau kita itu berangkat dari kekosongan, keputusan kita itu uncertainty, ketidakpastian. Ya, ketidakpastian. Ya, jadi kita berangkat itu dari data-data yang utuh, mengambil keputusan. Kan sering kita itu tiba-tiba ada anak itu jawabnya ngawur ya. Saya dulu pernah jadi dosen itu tak pikir ya. Kok jawabannya ngawur ya? Begitu ngawur itu saya kok ingat saya waktu saya ikut filsafat ilmu di S1. Apa yang salah saya apa dia ya? Sedih kemudian saya dekati, ketika saya dekati saya katakan, Mas, kok jawabnya bisa gini? Iya Pak, jadi perkembangan kelistrikan di Eropa itu begini, karena di daerah dingin maka terjadi semacam ini Pak. Jadi ini sesuatu yang baru Pak. Andai kan itu tadi saya tidak konfirmasi dan saya coret, barangkali itu jadi masalah besar, padahal itu adalah ilmu yang baru. Oleh karena itu kita secara holistik ketika ada keanehan, tidak sesuai dengan kurikulum, tidak boleh semacam itu. Mengapa? Jawaban ini mengapa? Jadi kalau kita mengapa akan jadi permasalahan. Mengambil keputusan yang tergesa-gesa tanpa mengambil sesuatu secara jernih dan mendalam secara holistik. Tidak boleh secara atomistik Mas Wawan, tapi secara holistik. Maka akan terjadi kesalahan besar. Seperti yang saya contohkan ketika ada seorang kaisar memerintahkan panglimanya untuk memerangi beberapa orang akan menyerang suatu kerajaan, tiba-tiba berangkatlah sang panglima yang diutus tadi. Ingat bahwa panglima tadi adalah punya istri yang sangat cantik sekali. Paling cantik sekali China. Sampai kalau minum kopi, itu kelihatan kopinya jalan, saking putih, mungkin digambarkan kayak gitu. Saking beningnya itu minum Fanta aja kelihatan kayak gitu ya. Ini gambaran-gambaran kecantikannya sampai segitu. Apa yang terjadi? Panglima harus menumpas. Menumpas apa? Menumpas tadi gerombolan yang akan menyerang itu. Ternyata di tengah perjalanan seperti yang saya ceritakan itu, musuh-musuh tadi mati dimakan oleh beruang-beruang hutan. Pulanglah sang panglima itu. Izin ke istrinya 3 hari, Bu. Izinnya 3 hari, Bu. Tapi malam dia pulang. Karena istrinya yang cantik itu takut nanti kecantikannya hilang kalau kaget. Dia lewat pintu belakang dan masuk. Setelah masuk di kamar, apa yang dijumpai tadi? Ternyata di selimut tadi kok kakinya 4. Ini istri ini tidur sama siapa ini kakinya 4? Sandalnya jadi 2 pasang. Coba kalau tadi tidak berpikir holistik, hanya berpikir atomistik, kecemburuan, emosi yang tinggi, diunuslah pedang sang panglima, disabetkan ke
ke seseorang yang dibalik selimut tadi bersama istrinya. Tapi karena mungkin filsafat ilmu diajarkan kepada sang panglima. Sang panglima menggerakkan pedangnya dengan suara yang keras tapi tidak dihunus kepada dua orang yang sedang tidur tadi. Akhirnya bangun sang istri itu mengatakan, suamiku tercinta, tadi malam saya ketakutan. Akhirnya jemput ibumu di rumah untuk menemani saya tidur. Nah, seandainya itu tadi, panglima menghunus, kemudian disabetkan kepada orang yang berselimut tadi, ternyata ibunya sendiri. Itulah sebuah kisah bahwa kita seharusnya jangan mengambil keputusan gegabah, kita akan membunuh orang tua kita sendiri. Begitu kata bijaknya, jadi kita itu harus melihat itu. Jadi ada siswa kita yang sering terlambat, kok terlambatnya itu sangat ekstrim, terlambat terus. Jangan diteruskan dimarahi, ditanya, dicari mengapa dia terlambat. Taunya adalah merawat orang tuanya yang stroke. Coba anak SD merawat orang tuanya stroke, setiap terlambat, setiap masuk tangannya dipukul dengan penggaris. Akhirnya kita tidak bijak mengatakan, kalau ditarik di bidang keilmuan juga begitu. Tidak boleh berpikir rasio kita, tapi kita harus konfirmasi dengan empirik. Ya. Kemudian ibu dan bapak sekalian, yang ketiga adalah, kalau tadi ada ontologi, ada epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu berkata tentang manfaat ilmu, digunakan untuk apa ilmu itu, kemudian bagaimana etika berilmu itu. Aksiologi mengatakan bahwa segala sesuatu yang jadi bahan penyelidikan itu tidak boleh mematikan. Selamat datang Mbak Feni, ini wajahnya kelihatan. Ini tidak boleh mematikan apa? Mematikan sumber-sumber alam. Jadi kendati pun kita menemukan serum untuk mematikan corona yang dicobakan kepada tikus. Tidak boleh tikusnya itu yang mati banyak, nggak boleh. Berarti kita membunuh tidak boleh. Itu secara aksiologi, secara etika tidak boleh. Jadi tidak boleh kita menghilangkan nyawa. Kalau hilang itu ya jangan banyak-banyak untuk percobaan kendati pun binatang. Itu sampai di situ kaidah keilmuan. Oleh karena itu, Pak Ferdi, Bu Samha, bahwa di dalam kehidupan itu untuk membuat eksperimen tidak boleh mematikan sebanyak-banyaknya sumber alam, itu etikanya. Kemudian apakah bermanfaat betul ilmu itu dihadirkan? Oleh karena itu timbullah sebuah, kalau kita sekarang kita lihat ada yang namanya ini ibu dan bapak sekalian, hadiah Nobel. Nobel itu oleh Alfred Nobel atau Albert Nobel, Alfred boleh, itu menemukan atom. Ketika menemukan atom, ternyata atom itu digunakan untuk membunuh orang dalam bentuk bom atom. Nah itu ngenes istilahnya ya, dalam bahasa Jawa itu ngenes, akhirnya meninggal dunia itu sang Albert Nobel karena ngenes lihat ilmunya digunakan untuk ngebom seseorang itu. Walhasil ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, apa yang terjadi? Sekarang siapa saja yang berbuat baik akan mendapatkan Nobel. Jadi Nobel itu melihat bahwa apa yang saya buat itu sebetulnya netral. Terserah yang menggunakannya. Pisau itu adalah netral. Ketika kita mengiris apel untuk sang mertua, itu ya bermanfaat. Tapi sebaliknya kalau mertua kita todong untuk membelikan rumah 3 dan kolam renang, berarti kita menggunakan dalam posisi yang salah. Itulah aksiologi digunakan semacam itu. Termasuk ibu dan bapak sekalian, Justitia Creativa. Banyak kreativa yang di Indonesia yang dibuat orang, tetapi dengan mudahnya lalu tesisnya orang lain kita ganti nama. Judulnya kita ganti sedikit-sedikit. Itu sebetulnya menyalahi aksiologi. Lah bagaimana Pak? Saya itu repot loh Pak. Wong ngisi RPS saja, RPP atau apa itu aja sulit loh Pak. Saya itu sampai beli loh Pak.
membuat persiapan pembelajaran, kok ini suruh buat disertasi, dibuat tesis, gampang. Buatlah tesis maunya, enaknya saja nanti. Asalkan itu original. Boleh, sebentar. Mas masih ngajar ya, Mas? Ini ada organisasi mau minta sumbangan, saya semayani. Nanti saya hubungi lagi. Jadi begini, Ibu dan Mbak sekalian yang saya hormati. Nanti kalau membuat tesis itu harusnya original. Tapi kalau mau memotret lebih indah dari warna aslinya, sampai yang punya tesis bingung, ini tesis sopo, itu saya perkenankan. Caranya bagaimana? Ya harus fully and modification. Bagaimana modifikasi? Sebetulnya Ibu dan Mbak sekalian yang saya hormati, Ibu belum menulis, itu sudah ditulis orang, karena sudah ribuan data di dunia ini tentang pembelajaran. Ibu belum nulis, Pak Fadi sudah menulis itu, sudah ada. Cari kalau nggak dipercaya, cari di Google. Semua yang di pikiran Bapak itu sudah ada di sana. Tinggal kemampuan Bapak dan Ibu itu memodifikasi sehingga kita tidak menyalahi secara aksiologi di dalam keilmuan. Buatlah seindah-indahnya. Jadi sudah banyak contoh ya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat saja modifikasi-modifikasi. Monggo. Itu berbicara penyelewengannya kayak begitu. Saya memberikan kesempatan untuk Ibu dan Bapak untuk bertanya mengenai ini, tetapi nanti lebih lengkap lagi Ibu membaca PowerPoint saya, kemudian ditambah lagi dengan beberapa video saya, lalu besok diskusi tentang apa yang dibaca Ibu di video saya. Tidak selalu subscribe ya. Mohon maaf nanti ada dugaan saya ingin mencari pengikut, tidak. Saya hanya ingin memanfaatkan tempat itu untuk menyimpan karya saya. Sumpah demi Allah, jadi biar enak kayak gitu. Ada yang lain ditanyakan, ini Ibu Ulfa, ini Ibu Rian. Kalau ada yang ditanyakan apa kira-kira yang masih mengganjal, yang tidak cocok, tidak boleh menerima saja, harus kritis. Saya tentu ada lah yang menjadi pikiran. Silakan yang mau tanya, monggo. Pak, mau Nipin bertanya. Ya, silakan. Tadi Bapak menyebutkan bahwa mengambil keputusan itu harus berasal dari kumpulan data tertentu dan tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak mengenai kalau orang pemimpin harus mengambil keputusan yang cepat? Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, jangan dijadikan pemimpin kalau dia tidak punya data yang banyak. Jadi memilih partai politik juga begitu, tidak mulai seenaknya, dicari di Google siapa dia. Kalau dia sering memukuli istrinya, jangan dipilih. Kepada istrinya saja begitu yang membuatkan kopi bertahun-tahun. Tetapi dipukulin apalagi kepada rakyat yang tidak pernah membikinkan kopi. Kan gitu alasannya. Jadi tidak boleh, tergesa-gesa itu tidak boleh. Cepat, ya bisa cepat itu. Mengapa seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan cepat? Karena dia sudah mengumpulkan beberapa data di benaknya. Jadi seorang pemimpin itu harus belajar. Belajar dinamika, belajar perasaan. Saya menangani seorang bapak sama ibu harus berbeda. Karena harus punya data. Apa sih ciri-cirinya ibu itu? Ibu itu solidaritas korpsnya kuat. Emosinya tinggi. Ya, kemudian dendamnya nggak selesai-selesai. Selalu mengungkit yang lama-lama. Semacam itu. Karena apa? Karena itu ibu diciptakan otaknya itu mampu menyimpan rapi di benaknya. Dan di benaknya ibu itu kotak-kotaknya kuat dibanding laki-laki. Itu kuat, ibu itu kotak dendamnya sebelah sini. Jadi begitu apa keluarnya cepat. Ada penyakit dialami oleh ibu dari hasil riset. Namanya apa? Yaitu Queen Bee. Queen Bee itu apa? Queen itu ratu, Bee itu lebah.
ratu lebah itu biasanya mateni lebah-lebah yang lain, podo ceweke. Oleh karena itu, Ibu Jeng, kalau jadi anak buah, kemudian pemimpinnya itu perempuan, jangan sekali-sekali menyaingi. Ibu harus inferior, jangan kelihatan superior. Kalau pimpinannya wanita cerita, cucu saya baru ulang tahun, saya bikinkan nasi kuning, kemudian saya antar-antar. Terus ibu menyaingi, walaupun itu benar. Bu, saya kemarin anak saya ke McDonald, Bu, semua tak hadiahi semua. Yang pintar nyanyi tak belikan sepeda. Sepeda yang roda 3. Besoknya ada surat pemecatan. Bisa dipahami. Nah, itu dari mana? Apakah dari semuanya itu diambil dari teori yang ada, dan teori itu tetap agung setelah dikonfirmasikan secara empirik. Pada dasarnya gitu itu. Wanita itu loh Bu, senang dipuja. Saya itu mempelajari di psikologi. Sehingga saya itu kepada istri saya, tempe gosong pun tak puji Bu. Tak puji. Ya puji dengan bagus. Tempe gosong itu loh bisa gini. Mama kesel yo paling iki yo. Ngerasakno cucu-cucu yo sampai gosong ini. Gak masalah mah, sing penting sehat. Tapi kan memberitahu kalau itu gosong. Kan gitu. Tapi kan tidak tersinggung. Kalau ibu tersinggung, malah saya kacau. Kok pereng ireng ini? Yo koyok sampean kan coro Bu, mari kulit-kulitku barang dicanda. Suatu misal kayak ini gambaran-gambaran kita. Sekali lagi arahnya itu mengambil keputusan. Keputusan itu pokoknya gini loh teorinya. Mengambil keputusan cepat atau rendah itu gampang. Tetapi yang penting bahwa keputusan itu akan cepat kalau fully acknowledged. Kalau penuh dengan data. Ya, nggak boleh Bu. Baca majalah di Surabaya setiap siang itu pasangan muda-muda itu yang ada di kantor itu, ya profesional muda itu, jam 12 kan makan siang. Kemudian ada penyelewengan, dysfunctional behavior, dia nyimpang. Pacaran satu kantor terus tidur siang pas jam 12, sak jam balik maneh. Diketahui di koran suatu. Itu kan kasuistis. Lah datanya kan hanya itu saja, hanya satu orang yang kepegang dan tidak semuanya. Ya ada yang sholat, ada yang ke plaza, membelikan anaknya ke mana gitu pada saat istirahat, kan banyak itu. Tapi kasuistis ini tidak boleh dijadikan suatu dasar asumsi ketika suaminya pulang langsung dikatakan gini, enak yo tidur siangnya, enak yo, enak lapo ae tadi, kan gitu. Inilah yang dikatakan pengambilan yang cepat tetapi mengenai sesuatu. Ibu pertanyaannya bagus, pemimpin harus mengambil keputusan yang cepat. Supaya bisa cepat menurut teori tadi, yo knowledge, yo sering belajar, tidak boleh menyinggung perasaan kepada wanita. Wanita itu loh senang dipuja, Burian, senang dipuja. Dipuji, seneng wanita itu. Lepaskanlah pujian-pujian itu. Jangan sampai kampanye itu menyinggung perempuan, tidak ada yang nyoblos gitu. Jadi disinggung bahwa wah pertama kali muncul itu harus bilang, saya bisa menjadi rektor ini Ibu dan Pak sekalian karena dilahirkan oleh seorang ibu. Seneng mongkok artinya ibu-ibu itu. Ibu itu sudah dikatakan bahwa surga di telapak kaki ibu. Stop, jangan diterus-teruskan. Nanti diteruskan dengan logika. Surga di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki ibu-ibu itu adalah sandal swallow. Jadi ibu sama sandal gitu. Oh, jangan diteruskan. Cukup dengan pujian itu dan jangan diteruskan dengan logika-logika rasional yang lain. Bisa dipahami ya Bu Jayeng? Bisa. Baik, ini Pak, jadi terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi nanti ilmunya baru di reverse di belakangan ya setelah saya kirim. Ya. Baik, yang lain. Mohon izin sharing Bapak. Siap, Ibu. Ya. Bukti. Ini tadi saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan terkait dengan asumsi empirik. Ya. Asumsi empirik tadi disampaikan tidak terjadi, segala sesuatu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mendahulunya. Ya. Ini kan seringkali kalau kita bincang-bincang dengan teman-teman, mungkin guyonan ya, mungkin guyonan dengan teman-teman, lebih dahulu mana sih antara ayam dengan telur ayam, misalnya begitu kan.
Nah, kalau ada guyonan seperti itu, apa yang harus kami berikan jawaban? Lalu apa hubungannya dengan kausa prima? Nah, tentu. Ya, Ibu tadi mengatakan kepada saya bahwa temannya cerita, dulu mana telur ayam dengan ayam? Kalau dengan kata-kata itu tadi, dulu telur ayam. Ibu kan tanya, dulu mana telur ayam dengan ayam? Jadi jawabnya, itu jawabnya. Jadi kalau kita berbicara masalah keilmuan itu, kita bisa bahwa kausa atau yang pertama, bahwa embrio manusia itu sampai sekarang masih dikatakan karena ada masalah kaitannya dengan sensasi-sensasi religi. Isa lahir tanpa ibu. Nah, ini jadi besar semuanya. Karena secara empirik tidak bisa dilihat dan itu tidak bisa terjadi sesuatu dengan kehidupan yang nyata, maka kita itu mengambil tindakan gini. Bahwa kebenaran hakiki itu adalah suatu keyakinan. Dan agama itu keyakinan perangkatnya. Oleh karenanya, kalau kita beragama itu harus hakul yakin. Tapi ilmu yang dipelajari ibu yang sekarang ini adalah sesuatu yang lahir dari kasat mata manusia. Dan itu perlu dipertanyakan. Ibu boleh sampai sekarang itu boleh menanyakan tentang telur dan ayam. Dulu mana telur dan ayam? Kan begitu, telur ayam dengan ayamnya. Ya. Dan itu perlu dikaji-kaji betul. Nah, ketika saya mengatakan postulatnya bahwa ayam itu lahir duluan adalah telurnya, ibu akan memberikan negasi. Negasi itu pertanyaan dari tesis saya, ibu mengeluarkan antitesis. Pak, kalau dulu telurnya, siapa yang ngangkremi? Ibu akan begitu ya, mengerami siapa. Kan itu. Itu antitesis itu. Kemudian saya akan mencari alasan-alasan pembenar saya. Akhirnya nanti kesimpulannya antara debat saya dengan Budiah itu timbul namanya sintesa. Sintesa itu akan mengatakan, kalau tidak ayamnya ya telurnya Pak. Akhirnya akan mengambil konvergensi semacam itu. Karena kalau nanti diterus-teruskan, itu juga tidak ketemu semacam itu. Akhirnya timbul konvergensi semacam itu. Nah, berbicara itulah Ibu dan Mbak sekalian melahirkan sebuah pernyataan demikian di dalam diskusi ini. Bahwa setiap orang mengatakan sesuatu namanya tesa. Setiap apa yang saya katakan Bu Ruti, selalu Bu Ruti ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju namanya antitesa. Nah, antara ketidaksetujuan dengan Ibu, dengan saya, itu pasti dari sekian banyak proses ada yang sama. Yang sama itu disebut dengan sintesa. Mari kita lihat di kehidupan pendidikan. Di pendidikan dulu mengatakan bahwa manusia itu pintar sejak lahir. Namanya adalah talenta. Ilmu itu disebut dengan nativisme. Nativisme, ilmu yang mengatakan bahwa anak itu lahir sudah dibekali kepintaran. Ya, ini sama dengan telur tadi nanti. Kemudian yang satunya berkata, enggak. Orang lahir itu dalam keadaan kosong. Seperti kertas tabula rasa yang baru ditulisi, baru pintar. Maka teori itu adalah menegasi atau antitesa terhadap apa yang dikatakan dia itu talenta atau lahir sudah pintar. Maka disebut dengan teori yang baru tadi adalah empirisme. Karena manusia itu secara empirik belajar dulu gini-gini akhirnya bisa. Nggak selesai-selesai, Bu. Perdebatan telur dan ayam tadi seperti itu nggak selesai-selesai. Tapi ada sintesa. Ada yang mengatakan namanya konvergensi. Ya beginilah, daripada pertumpahan darah ini tidak selesai, jadi ada juga manusia yang lahir memiliki talenta. Tapi juga ada yang secara empirik baru pinter. Maka lahirlah teori baru dari sintesa itu namanya teori konvergensi. Juga sekarang mengatakan anak pinter itu sejak lahir. Dan ada yang mengatakan sejak lahir manusia itu sudah terkonstruk pikirannya, kita hanya nambah-nambahi. Akhirnya timbul teori namanya konstruktivistik. Tapi
ada yang melawan itu namanya. Enggak. Seorang itu dilatih dulu. Orang itu bisa meloncat dilatih kayak binatang. Binatang itu mau melakukan pembiasaan. Ada teorinya Pavlov, ada teorinya Skinner, ada Brunner, teori-teori pendidikan itu, Ibu. Ternyata antara dua tadi, dulu mana dan mana yang benar tadi, timbullah teori konvergensi antara behavioristik dan kognitivistik. Semacam itu berkembang. Sampai sekarang asumsi-asumsi itu berkembang terus dari pemikiran dulu mana telur dan dulu mana itu. Sampai sekarang itu apakah yang lahir dulu Adam dipersoalkan, Bu, di sono, karena ada ilmu hermeneutika yang mengontrol apakah ayat-ayat suci itu sampai sekarang tidak bisa disesuaikan atau disesuaikan. Kita tidak berpikir itu, daripada kita ketangkep, lebih baik pikir-pikir yang bisa dikasap mata, yang lainnya kita serahkan pada ilmu yang lebih agung, namanya agama. Bu Ruti, silakan ke Indomaret untuk membeli telur, tanyakan, ini dulu mana dengan yang diiris-iris di kulkas itu. Tapi pertanyaan ini bagus, Ibu, ini sering diungkapkan dan banyak pertanyaan dan jawaban. Ibu bisa diklik di Google, dulu mana, terus saja, dulu mana telur dan ayam. Itu banyak jawaban sampai ribuan. Ibu, sampai ribuan. Tapi intinya nanti konvergensi. Ya. Oke. Terima kasih, itu dia. Ya. Jawabannya agak panjang karena menitipkan beberapa pikiran keilmuan. Jadi Ibu berbicara filsafat ilmu tapi ngerti ada nativisme, ada empirisme, ada konvergensi, ada konstruktivistik, ada behavioristik. Kemudian terjadilah semacam itu. Jadi makin belajar makin top marko top, ya, makin luar biasa. Rugi karena saya sudah tua, sering baca terus ora digunakan, tidak dieksplor. Saya rugi sama Allah, berdosa dengan mata yang diberikan. Oke, yang lainnya. Saya unlimited, hari ini boleh ditanya apapun. Mohon izin bertanya, Bapak. Ibu, iya, ibunya. Ini mengenai 3 pilar keilmuan. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa 3 pilar keilmuan itu ada ontologi yang berbicara tentang wujud, kemudian epistemologi mengenai metodologi, dan aksiologi. Kalau dalam epistemologi itu, saya sih menggambarkan rasio itu seperti kalau kita membuat tesis itu adalah hipotesis kita itu adalah rasio, ya Pak, ya. Kemudian kita teliti, mencari bukti empiriknya, dan itu menjadi sebuah teori. Tapi apakah sebuah ilmu atau teori itu harus mengandung 3 hal ini, atau hanya bisa 1 atau 2, atau sesuatu tidak akan bisa dikatakan itu sebuah teori baru atau ilmu kalau tidak mengandung 3 pilar ini? Itu, Pak. Terima kasih. Betul, Bu, pilar itu, jadi setiap ilmu itu harus ada wujudnya. Kemudian harus tahu metodologinya, bagaimana ilmu itu lahir, hadir. Kemudian harus punya manfaat, nilai kegunaan. Itu harus. Tidak boleh tidak memiliki nilai kegunaan. Jadi oleh karena itu, ilmu itu sebetulnya hadir itu karena manusia menghadapi problema suatu, misal menimba kok berat, akhirnya ditemukan sesuatu yang meringankan, ada teori kerek dan sebagainya itu di dalam fisika. Nah, itu yang disebut aksiologi pemanfaatannya, sehingga manusia tidak terlalu berat mengeluarkan tenaganya, kemaslahatannya diambil dari situ. Kemudian timbul pompa air dan sebagainya. Ini yang kita ketahui bahwa semuanya itu harus ada ontologi, bukti atau wujudnya, kemudian harus ada suatu bagaimana teori itu hadir, dan yang terakhir harus nilai kegunaan. Seperti begini, Ibu, bahwa teori mengatakan makin banyak persediaan itu harga turun. Sekarang itu mangga itu Bu, sulit laku, Bu. Karena perumahan-perumahan itu menanam mangga semua dan sekarang overproduct, Bu. Jadi mangga itu sekarang di perumahan-perumahan sampai di jalan-jalan ditabrakin seperti tikus di jalan itu. Itu terjadi di perumahan-perumahan di Surabaya, belum yang lainnya. Jadi harga mangga itu jelas turun karena banyaknya persediaan. Itu berbicara mangga, Bu. Nah, oleh karena itu, kalau kita induksi, makin durian banyak murah, mangga murah, segala sesuatu makin banjir murah, maka banyak persediaan harga turun. Itu menjadilah sebuah teori. Nah, teori itu nanti kalau Ibu mau bikin
hipotesa, teori tadi itu dideduksi, Bu. Jadilah hipotesis. Hipotesis itu adalah pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Suatu misal mengatakan bahwa makin banyak uang, itu makin gayanya banyak. Jelas. Itu teorinya kan makin banyak uang, gayanya makin luar biasa. Itu sebuah teori di teori ilmu sosial. Makin banyak duit itu gayanya ngono ae gitu. Ya, brosnya menceng kanan terus kiri, kadang-kadang dua, kadang-kadang lupa pakai jilbab, brosnya gambar anjing, lupa Bu, kadang-kadang. Ya, karena gayanya yang dibikinkan. Nah, berbicara itu Ibu, maka dideduksi Ibu ketika membuat suatu tesis. Maka makin banyak guru-guru diangkat ASN dari guru honorer, pasti banyak tingkah guru-guru honorer. Nah, kan bisa mengatakan demikian. Itu berdasarkan teori yang mengatakan makin banyak uang, dia akan gayanya makin macam-macam. Suatu misal kayak begitu. Pikiran kita, itu namanya hipotesis kita. Harus dibuktikan. Dibuktikan berapa sekolahan yang jadi ASN kemudian diamati. Kalau diamati dari contoh yang dimaksud gayanya banyak, dia dulu pakai ini, sekarang pakai hentas yang mereknya gini, apa-apa gitu ya, jadi ukuran itu. Setelah dibuktikan, memang begitu. Oh, ternyata makin banyak tingkah macam-macam, suatu misal makin banyak perubahan yang macam-macam. Berarti disimpulkan bahwa apa yang dikatakan dalam hipotesis, makin banyak ke guru-guru yang meningkat ini, makin gayanya makin berubah. Bisa itu diterima. Tapi tapi ada juga yang tambah nabung, akhirnya anaknya disekolahkan, tapi tetap sederhana, macam-macam, ya ada. Tapi itu kasuistis, tidak semuanya. Tapi in case Ibu, makin banyak duit itu makin semakin gaya niku ono. Parfumnya ganti dari minyak telon ke Terry Harmos atau apa gitu ya. Biasanya kayak begitu, itu sering perubahan. Lipstiknya dari Merah Bella Color Fake ke Ultima 2, suatu ke Revlon atau semacam itu. Ya oke Bu, jangan diterus-teruskan, nanti tahuan kalau saya dulu penjual lipstik. Ya oke. Bagi yang lain mau tanya. Terima kasih Bapak. Ya, harus 3 itu ibunya. Ya. Suara cowok hari ini tidak terdengar di kuping saya. Seharusnya ada ini. Mengapa saya bilang cowok cewek? Ibu tahu nggak bedanya gender sama jenis kelamin sama gender itu beda, Bu. Jadi kalau jenis kelamin itu adalah fungsi biologis yang dimiliki manusia dan sifatnya kodrati, tidak boleh dilawan. Ibu tidak boleh melawan. Ibu tidak boleh melawan kodrati ibu sebagai seorang perempuan. Tidak boleh, nanti kalau punya putra kecil suatu misal atau punya menantu perempuan, terus ngomongnya gini pada suaminya, anak kita sudah 3, yang keempat ganti dong yang hamil. Nggak boleh. Mas, itu kodrati, ya, yang hamil mesti perempuan. Tetapi ibu menempati sebagai gubernur, wali kota, presiden, itu tidak masalah. Perempuan juga boleh, itu namanya gender. Itu gender itu adalah hak yang dibuat oleh manusia, jadi siapapun boleh. Nah, ini bedanya gender sama jenis kelamin. Tapi kadang-kadang ini disamakan, tidak. Gitu ya. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, tentunya mengapa diteruskan. Ini Mbak Feni mau tanya ini ya. Halo Mbak Feni. Oh, Mas Saifur. Ini Bapak, mohon izin. Ya. Gini Bapak, kalau saya simpulkan bahwasanya empirik itu sebagai penyeimbang daripada rasio-rasio. Bisa enggak kalau seumpamanya problematika itu dimunculkan dari empirik dan diseimbangi oleh rasio? Ya, apalagi enggak? Sampun Bapak, terima kasih. Jadi ada 2 pemikiran di dalam keilmuan itu, empirisme dan rasionalisme. Empirisme itu adalah sesuatu yang mengandalkan sesuatu yang ditangkap oleh kasat mata. Tapi kalau rasio adalah dari benak kita atau dari
penalaran kita. Itu. Nah, gunanya empiri adalah mengecek rasio kita. Mengecek apa, suatu misal kita punya dugaan apa, kita cek secara empiri. Kalau secara bisa diterima, maka rasio dibenarkan. Karena berpikir ilmiah itu adalah berpikir yang logik, tapi bisa dikontrol secara empirik. Jadi berpikir ilmiah adalah gabungan rasionalisme dan empirisme. Jadi berpikir ilmiah itu gabungan rasionalisme dan empirisme. Nanti akan berbicara lanjut tentang empirisme dan rasio itu di pemikiran yang berikutnya, pertemuan berikutnya saya membahas tentang a posteriori dan a priori. Orang yang ber-a priori itu orang yang mengandalkan rasionya. Jadi orang a priori itu rasio yang digunakan. Tapi kalau a posteriori, orang itu mengutamakan penglihatan apa yang dirasakan. Jadi ada dengar a priori itu nggak salah, Bu. Jadi tapi konotasi di Indonesia itu sering, kamu jangan a priori terhadap saya. Itu salah, a priori itu boleh, tapi untuk dikontrol lagi dengan empiris. Empirisme itu bukan pengimbang, tapi empirisme itu adalah pemikiran yang berangkat dari kenyataan, ya. Jadi yang dilihat dipegang. Sedangkan rasio adalah melihat kenyataan, dipotret, dikonsultasikan dengan penalaran kita. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, antara rasio dan empirik itu begini. Teori itu bisa menjadi sebuah rasio, teori itu. Hasilnya dari mana dan diakhiri dari mana? Hasilnya dari penglihatan empirik. Setelah itu jadilah teori. Tapi semuanya adalah diakhiri juga dengan empirik lagi. Nanti akan saya ceritakan pada minggu depan terkait pembicaraan a priori dan a posteriori. Itu hari Selasa. Mudah-mudahan saya... Selasa itu tanggal berapa ya? Tanggal 30 ya? Tanggal 30. Mungkin saya bisa ngomongnya di Jakarta, nggak di sini. Tapi saya sampaikan dulu... nanti saya sampaikan di WhatsApp teori-teorinya sehingga kita tinggal berbicara. Tapi janji saya hari ini adalah presensi hari ini. Yang kedua mengenai apa yang kita bicarakan tentang 3 pilar keilmuan itu tadi. Ibu dan Bapak sekalian, sekiranya tidak ada yang ditanyakan, akan kita akhiri. Terima kasih penyediaan Google Meet-nya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan memberikan rahmah berkah kepada kita. Tetapi ada Pak Feni belum sudah angkat tangan tapi belum tanya-tanya. Mas Abi gimana ini? Masih ada yang tanya satu ya Mas? Mbak Fani. Monggo Bapak. Monggo. Mungkin pertanyaan terakhir dari Bu Feni mungkin. Bu Feni, halo. Oh mungkin itu angkat tangan. Halo, kepencet Pak. Mungkin Pencet. Pak. Oh, Kepencet lah, maaf. Enggak apa-apa. Maaf, Saya maafkan walaupun belum lebaran. Ya. Maaf, Pak. Baik, kita akhiri sekarang Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Terima kasih hadirnya. Saya benar Ibu bagi dari saya akan merupakan sesuatu yang lebih luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nya kurang dari 0,05. Hano ditolak. Anak-anak terdapat hasil belajar antara